menjadi DKM masjid itu kudu nemah kepremen caranya mengupayakan supaya jamaah itu jadi semangat. Tarhim segala kok kudu nemah wong enom. Pemuda tarhim akan mantep. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah, amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para asatir, tokoh masyarakat yang tidak saya sebut nama satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kepada para hadirin sekalian. Wabil khusus Bapak Ketua Kenadiran Banten Haji Tubagus Abbas Wasi SH beserta keluarga besar, seluruh jajaran keluarga besar Masjid Agung Banten, aparatur pemerintah sipil maupun militer, Bapak Kapolres Kota Serang beserta jajaran, Bapak jajaran Muspika Kecamatan Kasemen, dan seluruh para hadirin jamaah yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak hadirin, Isra Mi'raj adalah salah satu peristiwa spektakuler, peristiwa yang tidak bisa diterima oleh otak dan akal manusia, terkecuali di dalamnya terdapat iman. Maka lagilah semua kaidah mengatakan man ankara isra'an faqad kafara wa man ankara mi'rajan fafasaqah. Barang siapa yang tidak percaya dengan Isra-nya Nabi, kafir. Barang siapa yang tidak percaya dengan Mi'raj-nya Nabi, fasik. Kenapa kafir? Kenapa fasik? Karena orang yang tidak percaya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj sama pada prinsipnya tidak percaya kepada Al-Quran. Orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, jangankan 6.666 ayat, satu ayat Al-Quran tidak dipercaya sudah masuk dalam kategori sababun min asbabir riddah, masuk dalam penyebab kemurtadan, keluar dari jalur keimanan.
Sementara di zaman sekarang ini, ibu bapak mohon maaf, banyak orang yang mengedepankan intelektualitasnya tapi meninggalkan pendidikan religinya. Sementara di zaman sekarang ini, ibu bapak mohon maaf, banyak orang yang mengedepankan intelektualitasnya tapi meninggalkan pendidikan religinya. Sekolah ini paling peduhur-duhur tapi pada orang ngaji. Iku akeh sing model mengkonon minci pocok lamun digawa meremi akeh batu. Bareng ngomong jere lamun sira ora sekolah engkoni ora duwe ijazah. Lamun sira ora duwe ijazah kone megaweni gati, lamun sira megaweni gati kone premen ngingoni anak rabine. Padahal masanajan duwe ijazah sing ngejamin senang karo sengsarane manusia iku Allah. Wakeh wong duwe ijazah ngalamar merana mrene ditolak. Maaf dudu nyinggung ki menabrak. Bangga ketika anaknya sekolah bahkan jadi sarjana, mohon maaf. Tapi ternyata saudara hadirin, Islam itu kan konsepnya hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Dunianya cakep, akhiratnya cakep. Science without religion is blind, religion science without Islam. Hei, weruh itu. Jadi agama dengan dunia itu harus seimbang. Akhirat dengan keduniaan harus seimbang. Iqmal li dunya ka'annaka tamisu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Duniamu kau kejar, kau harus berpikir seolah kau akan hidup selamanya. Tapi akhiratmu juga harus kau kejar, kau harus berpikir seolah kamu akan mati besok. Ini saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema yang terpampang di dalam banner ini, subhanallah, dengan peringatan Isra wal Mi'raj kita pertahankan akidah umat di tengah kemajuan zaman dan era milenial. Dan ini saudara memang sudah merambah, dipungkiri atau tidak, penemuan di abad 20 ini yang paling terhebat adalah penemuan handphone. Benar? Karena dengan handphone arroji pindah ke handphone, radio pindah ke handphone, televisi pindah ke handphone, kamera pindah ke handphone, tape recorder pindah ke handphone, kalkulator pindah ke handphone, bank pindah ke handphone, sampai game online sekarang sudah pindah ke handphone. Saudara hadirin, tinggal buka mata kita lebar-lebar. Mata kita ini lebih banyak baca status orang ketimbang baca Al-Quran. Betul apa tidak? Tangan kita ini lebih banyak ketik di handphone ketimbang pegang tasbih. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang siapa sih yang gak pegang handphone? Sampai bebongkong sih cuma duwe handphone. Bebongkong ke pendak nih dohor telepon, nih dohor kuburan lagi nelepon. Tak takoni kalau kita jadi kita bebongkong apa nih nelepon nih dohor kuburan, berjawab ampura Kang Haji nih ngesarlah ke sinyal. Masya Allah, tabarakallah. Sedikit demi sedikit anak-anak bangsa ini akan dijauhkan dari ustaz. Sedikit demi sedikit anak-anak bangsa ini akan dijauhkan dari guru. Saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ketika ada anak kita butuh, pengen tahu cara berwudu, tinggal ketik saja cara berwudu, keluar. Ketika pengen tahu sholat gerhana, tinggal ketik cara sholat gerhana, keluar. Bahkan sekarang saudara, bukan hanya sekedar
urusan agama. Sampai yang sekolah pun di handphone sekarang sudah ada aplikasi ruang. Sedikit demi sedikit anak kita pintar, tapi etikanya rusak, akidahnya hancur dengan kemajuan zaman. Betul apa tidak? Bu, bu, pernah ngelengain baik. Bu, pengajian nasibnya nggak di mana, nenek-nenek pasti paling depan. Subhanallah, tapi mantep lah di sini nenek-nenek tampil paling depan. Di sana bu nenek-nenek ketika ditanya, "Nek, kenapa nggak ngaji?" Baru jawab, "Ustaz, asal giliran pengajian kok nyai mengemen." Erok nenek-nenek zaman now, nenek-nenek jawabnya lagu nih. Nenek-nenek dan medok alis digambar cecek, nganggut celana leci, ladang dan medok, nganggut celana leci, rambutnya diabang-abang, kebedak preman, wong tetelu, lagi mabuk preman, lah wong mabuk kan salah degelengan, preman diseret di kawan di rumah kosong, diperkosa, nenek-nenek diperkosa baru preman di rumah kosong. Beres perkosa nenek-nenek ngingkrik balik, bawarah nih wong desa, ada preman di rumah kosong terkelu pingsan kabeh. Jadi wong desa preman nyai tas merkosa kita. Preman setelu-telunya dibawa di rumah sakit, nyampe di rumah sakit jadi dokter ini akibat minum susu kadaluarsa. Kok susu nenek-nenek ditenyot kan? Daya pingsan. Kok susu nenek-nenek mau kecut? Terus sampai di mana tadi? Masya Allah, tabarakallah. Sampai aplikasi yang ada di handphone itu saudara hadirin, apa aja ada. Fasilitasnya hebat, grup-grupan ada. Sampai nenek-nenek sekarang ada grup WA-nya, namanya Roni, rombongan ini. Masya Allah. Grup nenek-nenek namanya Roni, rombongan ini. Bu. Kemudian saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, orang kalau akidahnya lemah, keimanannya hancur, bahaya. Gak percaya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, tapi malah percaya dengan Neil Armstrong, manusia bumi yang naik ke bulan. Kenapa sih kok bisa percaya kepada Neil Armstrong, manusia bumi yang naik ke bulan, yang padahal hitung-hitungannya saudara begini. Hitung-hitungannya begini. Nabi Muhammad diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ada di Mekah, Masjidil Aqsa ada di Palestina. Palestina tuh di mana? Tangerang, Sorodikit. Pertanyaannya saudara, kenapa sih kok Nabi Muhammad harus dijalankan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Ternyata di atas Masjidil Aqsa itu lurus membentang ke atas itu terdapat pintu langit dunia. Apa itu namanya? Pintu langit dunia itu namanya Babul Haballah. Di Babul Haballah itu terdapat malaikat, jumlahnya 70.000 malaikat. Namanya malaikat itu malaikat Ismail, yang tidak pernah turun ke alam dunia terkecuali saat mensolatkan jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril saja bersama Nabi Muhammad yang sudah jelas-jelas mendapatkan perintah dari Allah untuk membawa Nabi Muhammad untuk naik sampai ke Sidratil Muntaha, Rob-Rob, ke Mustawat, bahkan ke Aras, tidak lepas dari pertanyaan seorang malaikat Ismail.
Salamu alaik. Malaikat Ismail jawab, Alaikassalam. Man hadza? Ini siapa? Jibril jawab, ana Jibril. Ditanya lagi, wa man ma'aka? Dengan siapa kamu Jibril? Jibril jawab, Muhammad. Pertanyaan yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah awaqad ursila ilaih. Apakah Muhammad sudah diutus? Kemudian Jibril jawab, na'am. Dibukalah pintu langit dunia. Sebelum sampai ke Babul Habalah, ternyata ada laut yang membentang. Laut tersebut tidak bisa ditembus oleh Apollo sehebat apapun. Apa itu lautnya? Namanya Bahrul Maktum. Kenapa laut Bahrul Maktum tidak bisa ditembus dengan Apollo sehebat apapun? Karena Allah ciptakan Bahrul Maktum min maujil mughliq, dari ombak yang membeku. Maka saudara hadirin, kalau Neil Armstrong bisa naik ke bulan, sementara bulan ada di langit yang kedua, matahari ada di langit yang keempat, dari susunan langit sampai langit yang ketujuh, batu saja dijatuhkan dari tingkatan langit 7 ke 6, prosesnya butuh waktu 500 tahun. Ini kalau Neil Armstrong bisa naik ke bulan, pertanyaannya bagaimana kalau ditanya oleh malaikat Jibril? Coba jawab si sepuluh. Hei, jawab. Ini saudara hadirin, ini pembodohan akidah. Allah saja pernah ngomong, ya masyaallah jinni wal insi ini istata'tum la tanfudu min aqtaris samawati wal ardh fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Mungkin ke juara internasional. Pernah MTQ kita kalau muammar di luar negeri, muammar ke siji kita peroro waktu pun peserta dengan loro jom doane engko malam Senin ki arep ning Malaysia doane arep aku kang ngaji Rajaban dulu sunatan do Filipin. Terus ini saudara hadirin, masya Allah, tabarakallah, pantas Abu Jahal ketika Nabi Muhammad cerita tentang Isra Mi'raj, kata Nabi Muhammad subuh-subuh cerita ke Abu Jahal. Jadi Nabi Muhammad kene mang kula masih pentas Isra Mi'raj. Jadi Abu Jahal Isra Mi'raj ini mendimat yoponakan dia jawabnya jadi Isra Mi'raj ini Masjidil Aqsa, sing Masjidil Aqsa langsung manek ning langit. Jadi Abu Jahal berangkatnya wayatungan. Jadi Nabi Muhammad jawabnya mumpuni sedurunge pokoknya tengah wengi kula berangkat, sedurunge subuh kita tetap. Jadi Abu Jahal man si Ramah ngebohong jadi waktu kanan tuh orang ngomongin rawakan dia. Jadi Abu Jahal ini Nabi Muhammad man si Ramah ngebohong jadi waktu kanan tuh mama ngiri itu tukang ngebohong. Jadi lamun sira ngebohong kudu belajar di mini mama. Onta bae onta pilihan berangkat sing Masjidil Haram ning Masjidil Aqsa, Mekah Palestina, perjalanan berangkat 1 bulan, balik 1 bulan, berarti 2 bulan. Lah sira berangkat mau bengi sedurunge sopo tekan ning kene. Ganti sira Muhammad ngomong kal tembok. Ini Abu Jahal. Ini Abu Jahal. Kenapa Abu Jahal itu tidak percaya? Karena Abu Jahal mengukur kenyataan. Orang kalau tidak punya iman, Allah di nomor 17 kan.
Padahal saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ada di alam dunia ini milik Allah. Saudara sekarang lihat, ini jam tangan. Jam saya sekarang sudah menunjukkan jam setengah 10 lewat 10. Tadi saya naik setengah 9, berarti sudah 1 jam. Hitung-hitungan rata-rata selama 1 jam, lebih dari 1 jam lembur. Balik lagi, ini jam tangan kita. Jam ini sekarang sudah menunjukkan jam setengah 10. Ini berarti saudara, kalau kita pengen lihat jam ini ke jam setengah 10 lagi, berarti harus tunggu sampai besok. Betul? Kalau besok nanti sudah 12 jam, baru jam itu akan menunjukkan jarumnya ke setengah 10 lagi. Berarti saudara nggak boleh pulang. Saudara tinggal di sini sampai besok. Tapi sekarang pertanyaannya saudara hadirin, jam tangan ini milik saya, yang pakai saya, ya kan? Yang beli saya, yang pakai saya. Saya mau putar jam ini tergantung keinginan saya. Saya pengen jarum ini ke angka setengah 10, nggak usah nungguin besok. Sekarang pun bisa saya putar beberapa kali. Makkah itu milik Allah, Palestina itu milik Allah, Burak milik Muhammad, milik Allah, Jibril milik Allah. Apapun yang ada di alam dunia ini milik Allah. Kalau Allah yang sudah putar, cukup dengan prinsip innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Selesai. Allah kalau menghadapi sesuatu cukup ngomong kun, ada, fayakun, ada. Orang nggak punya iman tuh begitu. Orang nggak punya iman nggak bakalan ngomongin Allah. Semuanya diukur dengan kelakuan. Anak kon sekolah baik orang ngaji, barengan ngomong tuane sekarat jadi foto doang tolol. Hei, Masya Allah, akhirnya hancur. Ibu bapak silakan ngedidik anak sehebat-hebatnya, Bu. Tapi kalau anak ibu nggak ngaji, nanti akan jadi Abu Jahal 2020. Selesai. Masya Allah, tabarakallah. Harap mati gawati kok Tuhan. Anak dikumpul. Kayak ini siapa maling nanti maling harus mengganti. Bertelengan bis petang. Jam kempai. Ngomong. Kira mengelak ke apa? Singapura ya harus dulu. Jam kanan, Cipeni. Ini Cimina kumpul lagi. Jasim. Abah menitip nih sira-sira kabeh ya. Din. Lamun abah lah umur. Ibu motor mio. Setoran ini 2 bulan mani. Kok ngarep mati jadi motor mio. Terus kuan kok wit kelapa sing ning mburi omah romeli ada diopeni ada dulu ninggal kuat. Sing paling penting lamun apa lah umur sira aja elok pecetrok ketukaran ya. Tete orang ridho, orang ikhlas kita mending sirah. Lamun sirah ngedol tanah sini ngiringan kecamatan. Jadi anak
Des uang. Sangkut arep. Kemudian saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Isra Mi'raj menjadi sebuah dilalah. Yang pertama, pertama Nabi Muhammad di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah usianya 50 tahun. 40 tahun atau 10 tahun setelah Nabi Muhammad diangkat jadi nabi, atau 10 tahun setelah kenabian. Berarti Nabi Muhammad usianya 50 tahun. 50 tahun pada saat itu Nabi Muhammad dirundung duka, dirundung musibah. Pertama, Nabi Muhammad ditinggal oleh paman dan tercinta Abu Thalib. Pamannya Nabi itu banyak. Konon diceritakan ada 11, konon diceritakan satu kaul yang lain 12. Tapi yang paling sayang kepada Nabi itu namanya Abu Thalib. Subhanallah. Sampai pada akhirnya ketika Abu Thalib meninggal dunia, tidak lama kemudian Nabi Muhammad disusul lagi dengan berita duka yang selanjutnya. Istri tercintanya Nabi Muhammad yang namanya Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia. Khadijah itu istri paling dicinta. Istrinya Nabi itu seluruhnya ada 15. Konon kaul yang lain mengatakan 11, kaul yang lain mengatakan 9. Pada saat Nabi Muhammad meninggal dunia, istrinya Nabi Muhammad masih ada 9. Hei, jarang berceramah yang ceritain ini. Bener? Jarang, karena kita melarang. Kemudian saudara hadirin, istri yang paling disayang oleh Nabi, yang paling dicintai Nabi adalah Khadijah. Sampai-sampai buktinya saudara, ketika Nabi berumah tangga bersama Siti Khadijah, Nabi Muhammad tidak pernah menduakan cinta. Dan akhirnya saudara, dari hasil pernikahan antara Khadijah bersama Nabi Muhammad dikaruniai seluruhnya anaknya 6. Konon anak Nabi jumlahnya 7. Yang 1 lahir dari Mariatul Qibtiyah, 6 yang lahir dari Khadijatul Kubra. Yang laki-laki 3, yang 4 perempuan. Siapa yang laki-laki? Qasim, Abdullah, Ibrahim. Yang perempuan Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Tapi anak-anak laki-laki Nabi Muhammad seluruhnya diwafatkan oleh Allah sejak kecil. Kenapa? Anak-anak Nabi masih kecil sudah meninggal dunia. Karena dikhawatirkan anak Nabi nanti akan jadi Nabi. Sementara syarat jadi Nabi adalah laki-laki. Sementara anak Nabi-Nabi yang lain pun juga diangkat jadi Nabi. Contoh, Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf anak Nabi Yakub, Nabi Sulaiman anak Nabi Daud, apalagi anak Nabi Muhammad. Sementara Nabi Muhammad sudah punya gelar Khatamal Anbiya wal Mursalin, Nabi yang paling terakhir, Rasul yang paling terakhir. Tidak akan ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Makanya anak-anak Nabi yang laki-laki seluruhnya wafat masih kecil. Satu syarat jadi Nabi laki-laki, yang kedua ganteng. Kalau nggak ganteng, nggak jadi Nabi, Pak. Kemarin ada di Indonesia Nabi yang gagal. Di Indonesia ada Nabi gagal. Kenapa? Reraine bertem. Wong Nabi reraine musak masik kon. Jadi syarat Nabi itu ganteng. Kemudian saudara hadirin, Khadijah bertemu dengan Nabi Muhammad itu sejak Nabi Muhammad usia 11 tahun. Waktu Nabi Muhammad pergi ke Negeri Syam, kemudian ikut berjualan, memajukan perusahaannya Khadijah, sampai akhirnya perusahaan Khadijah jadi besar hebat. Akhirnya Nabi Muhammad di usia 19 tahun mendapatkan gelar Al-Amin. Jadi Al-Amin itu mutlak dari mulut seorang Khadijah. Kemudian saudara, di usia 25 tahun Nabi Muhammad, Siti Khadijah usianya 40 tahun. Abu Hala yang jadi suaminya Khadijah sudah meninggal dunia. Khadijah cantik, kaya, rangge, sugih,
Jarang. Rangge sugih ayu jarang. Ane rangge sugih raine bubar. Ane rangge ayu belangsa. Jarang. Janda yang cantik kaya jarang. Sampai-sampai saudara seluruh bangsawan Quraisy berlomba pengen mendapatkan cintanya Khadijah, tapi Khadijah tidak berpaling kecuali cintanya kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah menciptakan ganteng itu cuma satu. Yang 50% diberikan kepada Nabi Muhammad, yang 25% diberikan kepada Nabi Yusuf, yang 25% diberikan kepada makhluk-makhluk yang ada di alam dunia. Makanya saudara kalau bicara makhluk, seluruh makhluk yang ada di alam dunia ini ada jatah 25%. Mungkin berapa persen? Nabi Muhammad itu dapatnya 50%. Kuantum. Subhanallah. Nabi Muhammad itu kuantum. Yang 25% diberikan kepada Nabi Yusuf, yang 25% diberikan kepada makhluk. Subhanallah. Akhirnya Khadijah jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Setelah Khadijah jatuh cinta kepada Nabi Muhammad, datang melalui Maisarah, dilamarlah Nabi Muhammad, diterima oleh Abu Thalib, terjadilah pernikahan antara Nabi Muhammad bersama Siti Khadijah. Nabi Muhammad usianya 40 tahun, Nabi Muhammad usianya 25 tahun, Khadijah usianya 40 tahun. Anda sing mikir kene Kang Haji, Khadijah dikawin Kanjeng Nabi kan umur 40 tahun. Iya, si Rani mikir apa? Lalu tuh Kang Haji wong wadon umur 40 tahun wis sepire ka. Maaf, Khadijah sing dikawin karo Kanjeng Nabi kok jadi pada kangen karo Khadijah banteng getolol. Ari Khadijah banter umur 40 tahun kuwi ora seimbang. Digawang ngebut dengan gober sebelah. Ari Khadijah Kanjeng Nabi mbah endol nesko. Body kayak gitar Spanyol. Cilik pepeyang mencot cilik ngejebrak. Pokoknya malah waktu kena tukang tahu berat kecebur di kebolong. Masya Allah. Akhirnya diterima oleh Abu Thalib. Terjadilah pernikahan antara Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad. Pada saat itu saudara hadirin, yang jadi mas kawinnya 200 ekor unta. Pernikahan Nabi Muhammad bersama Siti Khadijah, mas kawinnya 200 ekor 200 ekor unta. Dikali satu unta harganya 10 juta, berarti kalau dirupiahkan 2 miliar. Gede amat. Ya memang harus gede mas kawin. Kenapa harus gede? Tajrim alal barokah, bisa narik kepada keberkahan. Kok kamu kangen jomblo? Ciro mas kawin dia seperangkat alat musola. Seperangkat alat musola sepekor toa. Aku temen ya jumukon bocah siki kan pacaran ini mukonnya. Makanya saudara hadirin, pada saat Siti Khadijah akan meninggal dunia, subhanallah, ada di pangkuannya Nabi, Siti Khadijah pakai bajunya ada 16 tambalan. Nangis Siti Khadijah. Wahai sayangku, wahai Muhammadku, cintaku, duniaku, matahariku. Pantaslah kalau Khadijah ngomong begitu, karena memang Muhammad udah jadi suaminya. Bocah pacaran zaman saiki, pacaran nyeluknya papa mama, abi umi, ayah bunda.
Masih esok wis chatting. Sayang, lagi ngapain? Jawab. Baru bangun bed. Langsung balas. Siangan dikit, chatting lagi Pak. Sayang, sudah makan belum? Makannya yang banyak sayang biar sehat. Langsung balas. Makasih ya sayang perhatiannya. I miss you. Kedua kali datang waktu zuhur, pacaran Pak, udah kayak ustad. Sayang, sudah sholat belum? Aku gak mau kamu ninggalin sholat. Kalau sholat saja kamu tinggalkan, apalagi aku. Perempuan mana yang gak kelepak-kelepok? Masya Allah, langsung balas. Alhamdulillah sayang sudah. Ini aku lagi sujud. Ganti udah kesemen. Terus Khadijah meninggal dunia. Nabi sedih, Nabi nangis. Sampai akhirnya saudara aras bergoyang. Malaikat tanya aja fil qiyamah, ya Allah, apakah ini datang kiamat? Tidak. Ini kenapa aras bergoyang? Khadijah meninggal dunia. Subhanallah, Nabi sedih. Kenapa? Karena istrinya yang paling dicintainya, perempuan yang pertama iman kepada Nabi Muhammad, meninggal dunia. Khadijah adalah perempuan yang pertama iman. Subhanallah, perempuan yang berjasa. Sampai pada saat Khadijah meninggal dunia, apa bahasa yang terakhir? Muhammadku, sayangku, kalau nanti anak-anak kita menanyakan mana harta warisan kita, kau gali kuburanku, kau dapatkan tulangku, bulangku, seluruhnya itu adalah harta warisanku. Subhanallah, nangis. Wong lanang dengan tiba-tiba lamun duwe rapi soleha tinggal pasti sedih. Lain sedih sebab ngelati wong ayu begampang. Ngelati wadon soleha begati. Ya tak? Lakeun ing kesemen, lakeun ing Banten tinggal jalan berada ning di kota kok, kota besar berada mancing, ning mall, ning Mariana. Arep aku sirane wong iki sing ceramah. Tinggal mancing ning Mariana. Banyak kau dapatkan perempuan-perempuan cantik, tidak puas di Ramayana, kamu jalan ke Jakarta. Bagaimana artis-artis Indonesia banyak. Nggak puas jalan bagaimana perempuan Bollywood yang ada di India sana, bagaimana perempuan Hollywood yang ada di Amerika, Inggris, Kolombia sana, bagaimana perempuan-perempuan Timur Tengah, bagaimana perempuan Tunisia, bagaimana perempuan Afghanistan, bagaimana perempuan-perempuan Lebanon yang wajahnya putih tanpa kosmetik, bibirnya merah tanpa lipstik, matanya kebiru-biruan. Cantik itu gampang didapatkan, tapi soleha itu sulit. Betul? Masya Allah. Makanya soleha itu saudara, cantik itu relatif. Cantik itu relatif. Cantik itu relatif. Wong ayu pun relatif, anu sing luhure bunder, tengah bunder, soli bunder. Jere ayu. Ada sing lainnya bunder, cumure pesek, jere ayu.
Ada sing cilik dawe cumere mancung bibir cemo ayu. Cah ayu mah relatif. Makanya kan pujangga sampai sekarang masih belum akur apa cinta yang membawa cantik atau cantik yang membawa cinta. Ya kan? Cinta yang membuat cantik atau cantik yang membuat cinta. Coba. Cinta yang membuat cantik atau cantik yang membuat cinta. Coba mana yang benar? Cantik yang membawa cinta iku mah arane lanang mata keranjang. Ada juga cinta yang membawa cantik, ya kan? Karena cantik itu relatif. Coba saudara lihat bagaimana perempuan yang jadi Miss Universe dari Afrika. Subhanallah. Wanita yang jadi duta besar Afrika Selatan itu jadi wanita tercantik yang dikirim di dunia untuk tampil di atas panggung. Subhanallah, wadon negro. Jadi paling tercantik di negro. Rambutnya ngeruntel. Rambutnya ngeruntel kayak saribi turun ganti. Cure mancung. Pebolongan ini gede, persis kayak terowongan trondol. Abad telepon. Senyumnya pegang kanan. Pada ngomong jejere ini perempuan tercantik di negro. Namun digabungin ke semen Jepurakan di Kalibanten. Jadi cantik itu relatif, makanya saudara, kenapa Nabi sedih? Karena ditinggalkan oleh istri tercintanya yang namanya Khadijah. Masya Allah, semua laki-laki kalau ditinggalkan oleh istrinya yang soleha pasti sedih, ya kan? Tapi beda, lamun sebaliknya dua rapi cerewet. Lamun geus ngomong kayak bentokan luyulan. Buar dergo. Laki dituting-tuting si lawang Arab sampai lawang budi. Sampai mundur-mundur ke Depok masih dituting-tuting. Tak takoni kalau kita laki memang ya kita tukar gaya. Barang jawab iya Kang Haji gerapi kejeblok. Jadi kita memang tukar unggal dina, lah ya unggal dina Kang Haji rapi kita kesedina baru tukar geri. Sampai anaknya masih cilik kan ngomong kayak jadi anak, Pak, Bapak, apa? Bapak mah dimarahi ibu bayi ya. Jadi bapak nih iya ding lah mungkin nasi bongkudung. Jadi anaknya, Pak, segurakan yang sumber ribu nih. Jadi bapak diu diceburakan di sumur barengan aja. Jadi anak Pak mamati mual lah masih gede guru nih genap kok baik ditengokin besok jadi bapak barang harap ditengok sing jero sumur metu kebul. Jadi anak Pak metu kebul sumurnya iya kita dengar dalam nyangkin di paradi kebulin nyangkin wakil itu makhluk gede dulu matanya abang giwirin doer untuk ngebalak. Jadi bapak ini sampai si Raiti barang jawab Mang kita mah setan sing jero sumur sing barang anak wong wadon ning jero sumur ngoceh baik kita diburik. Setan gerung kuat. Nah komo laki komo jadi wong susah ke laki dimarahi baik darah ini laki lalu dimarahi Arab Saudi komo wong lanang dimarahi beko pelongo
Berarti bis blokon ngojek penampilan, dagang pulsa salah kirim, mewarung salah ngerogi. Terus kira cari ganti mau usaha model mau koran mah atau si parek be jam rodokku jadi nelayanku neng karangan tuh ganti wis promo mah wis promo dia jadi nelayan lama buang jalur udah di Joko mana arah gua promo wis ganti di mata-matanya ini promo wong promo makanya di promo wong promo neng kesemen perlu duit 10 juta muter-muter ngegelantin duit 10 juta utang bodoh akhirnya ngomongan berana di serang ngomongan berengan pas kebenaran mendak duit neng di mendak duit ibu dia berang mendak duit ceritanya neng lopak berang mendak duit dijokot karena dewek itu kan perlu duitnya 10 juta berenang mendak duit dia hitung 9 juta itu jadi dokon mani balik ke barat kita mau mendak duit nih lopak bil 9 juta tak hitung segala jadi sini ceritanya terus digaul laur kalau digaul balik laur kita perlu 10 juta salah deh, ini kau nambahin 1 juta itu arahnya blow on juga promo sampai akhirnya ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala pengikian jen sing sebenarnya maaf ya Pak Kapolres, Pak Kapolsek saya itu sebetulnya malam ini agendanya saya lihat tulisan Karawang tak dalam pun tulisan yang agenda itu Karawang tak kiri di sini mau ada apa kita nih Karawang diundang orang power gue lagi ngomong semet ada apa aku mendengar gitu saja dari mana kata sendiri mau kan jadi akhirnya kanjeng Nabi diangkat oleh Allah melalui Isra Mi'raj tahun itu disebut dengan Amul Husni tahun peringati jalan Nabi dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Nabi Muhammad di perjalanannya harus diberhentikan oleh malaikat Jibril 5 kali pada saat Nabi Muhammad diberhentikan oleh malaikat Jibril dengan bahasanya Muhammad injil fasalli Muhammad kamu turun kamu salat Muhammad turun selesai sholat Nabi Muhammad ditanya oleh malaikat Jibril Muhammad atadri aina shallaita Muhammad kamu tahu di mana kamu salat jawab Nabi Muhammad la saya tidak tahu masa iya Nabi Muhammad tidak tahu Nabi Muhammad tahu tapi tawadhu di hadapan malaikat Jibril jadi ternyata saudara hadirin Isra Mi'raj ini mengandung di dalamnya menanamkan sifat ketawadhuan jangan sombong-sombongan yang ganteng jangan sombong yang cantik jangan sombong yang jelek jangan ngomong sing sugih aja sombong ya sing sugih aja sombong sing main tingkat mobilnya mengkilap duitnya berlipat-lipat rapinnya papat saking sugih hutang rapinnya dengan remote asal laki pengen tinggal pencet keblak gitu ngegelati barengan remote di kau putu nih lah ngeblak kan ditutupin nggak usah harus ada yang disombongkan saudara jangan Nabi sampai akhirnya bertemu dengan 17 pertemuan
Dari 17 pertemuan ini saudara menggambarkan kelakuan-kelakuan umatnya. Pada saat kami bertemu dengan salah satu kaumnya yang sedang memukuli kepala sampai bocor, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, man haula? Kalau itu siapa? Malaikat Jibril jawab, haula min ummatika, itu adalah kelakuan umatmu. Yang bagaimana Jibril? Malaikat Jibril jawab, alladzina tatasaqqaluna ru'usahum anis shalah. Mereka adalah umatmu yang ketika datang waktu sholat kepalanya mendadak jadi berat. Anu wong adan di masjid. Hayya 'alal shalah. Jadi makanya sing jadi DKM masjid itu kudu nemah kepremen caranya mengupayakan supaya jamaah itu jadi semangat. Tarhim segala kok kudu nemah wong enom. Pemuda tarhim akan mantep. Assalatu wassalamu alaik ya barang selawatan nunggu selawatan Sunda. Ayo bacot, ayo bacot, orang kumpul dan aja bermaksud kubur dari waktu kumpul jangan cukup Pakuluman Bila ini ilmin ya malu amaman Maludatun latuk lalu Sahayata eta sahayata Makanya saudara jamaah yang dimuliakan Allah, pada saat itu Nabi Muhammad diberikan gambaran alladzina tatasaqqaluna ru'usahum anis shalah. Itu umatmu Muhammad yang ketika datang waktu salat kepalanya mendadak jadi berat. Setan kalau udah datang waktu azan, setan rapat kalau di pinggir laut. Kumpul setan Kerangsilan, setan Ciluas, setan Serang, setan Cilegon, Pandeglang, Anyar, carita kumpul, tapi paling rame setan Kesemen. Yang pertama digoda kalau udah datang waktu sholat, nih setan pertama ngegoda sholatnya jangan awal waktu Isya, jangan jam 8, Isya jam 12 juga masih bisa. Tuh sinetron Cinta Suci lagi seru. Bu, si Suci itu kan punya suami tadinya si Aditya ya. Ya kan mau laki si Suci kan si Aditya. Kadang kan si Aditya ini kan gering gitu. Si Suci dia kan dimarahin ya.
terus terang si suci nih dan dirangkekan si suci nih bila amarkan kalau wong lanang kamu kan marse cerita Isra Mi'raj cinta suci ngambek ambe boleh baik terus pertama digoda sholatnya jangan awal waktu. Yang kedua, kenapa sholat gak boleh awal waktu? Karena afdhalul ibadah as-sholatu ada waktiha, termasuk dalam kategori paling utama-utamanya ibadah itu sholat persis di waktunya. Jadi setan lo suruh bagus suruh sholat awal waktu tapi bacaan ini ngikut ya. Makanya rata-rata namun jadi makmum ngedelang imamnya kendor kacau tuh apa. Jadi goda kalau setan salat malam minggu sih jadi imam itu ngerti ke. Namun salat malam minggu sih jadi makmum kan pemuda si Agus, si Dedi, si Jan, terus aku meninggal si Iwan, Udin, lagi mau wudhu wis paling lagi wudhu ngobrol jadi si Dedi ning si Agus rencana tas salat isya pingin di jadi si Agus harus ketemuan oh di sekalian gue Gus si komat si Ria komat ngebut ya jadi si Agus aku hubunganan komat ngebut itu silang komat ikunya apa salah lamun komat ngebut pasti salah ngebut oh iya terpernah Agus komat Allah Akbar Allah Akbar jadil Muhammad Rasulullah la ilaha illallah junet tinggul yes mantap imam yaki imam maju bari melakuni ancan nyampe ning pengimaman halak bila jadi imam ya Allah cukup aku baik atas di atas suku minta mami sholat baru sana ini belum pengakuan dia kalau pengakuan gak bisa memancing kesempurnaan salah jadi bocah pemuda bergabung jauh dulu imam alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim jadi si Dedi ya aku berapa usul wan mulai usul ini fardul ansyad al-gharaf anjim syariat kegiatan jadi kemudian Allah إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bocah pemuda kan jengkel. Amin. Mudah-mudahan bacaan aneh aja jauh-jauh
Surat sing pendek imamnya karep dewek abang-abang malam minggu sunat maca sabih dari ngoplok di batu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Jadi si Dedi Agus kita mau balik demin ya. Jadi si Dedi balik demin ya. Imam Dedi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, akhirnya imam ditinggal makmum. Jadi rata-rata sholat itu digoda kalau setan kon supaya salatnya bacaannya gancang. Kok mau tarawih? Tarawih lah muni mami kendor atau pemuda berdemo. Tarawih di kendor itu salat bikin. Nah ya salat aja. Orang kenapa nih mami? Tarawih bisa kendor salat. Ganti mami kok diganti harus ingin dong. Ustadz muda di kualitas imam insya Allah tel balap tak siap. Nah Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahu hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Junet yang beri yes mantap. Lah iya ada bocah pemuda mah setuju. Aki-aki coy pikirin. Dikocok model mekono. Tembekan rong balen salam ngingkrik bebalik. Cere bocah pemuda, bah arep dengan deh. Wah, wah, terawih ketembekan roro masuk ke sindoro. Masya bodoh. Sirang harap mata ini kita doa. Ngengkrik bebalik. Ganti pengi ke pendak maning karo bocah pemuda jadi bocah pemuda bah. Terawih. Wilayah urusan ibadah sampai ninggal. Itu apa mana bisa jadi. Ya tua uwe soge ho. Aduh jadi. Ih ngobrol beneran ngobrol. Ngomong ngobrol politik, Pak. Menurut Abah tegeran Jokowi tegeran Soeharto. Lah tegeran Soeharto. Sing bener, Pak. Iya. Si Bapak aku, zaman Soeharto merapi kita masih nong. Ya gagah lah, terawih itu. Terawih mah sampai nilai ibadah. Siap Bang ya, insya Allah. Barang anu jare wong tua kita. Ngomong-ngomong imam siapa? Jare bocah pemuda Pak, imam masih sing bini. Oh aduh. Tabok wingi ke masih radu badan. Nomor teluk bakal dituntut maning kalau setan teka maning ngegoda kon supaya kekhusyuan hilang. Makanya ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, melalui peringatan Isra wal Mi'raj ini mudah-mudahan masjid kita masing-masing nanti di lingkungan kita akan semakin ramai dengan penghuninya, amin. Sing sampun rajin salat 5 waktu mudah-mudahan ditambahi kalau salat sunai, sing sampun salat sunahi mudah-mudahan ditambahi kalau salat sunah rawatib, termasuk tahajud lan duhani. Sing pada akhirnya peristiwa peringatan Isra wal Mi'raj membentuk diri kita menjadi orang yang lebih baik dari yang sekarang. Insya Allah. Ibu bapak hadirin jamaah sing dimuliakan Allah, kalau ibu bapak masih penasaran dengan ceramah saya, yang punya TV silahkan setel TV-nya nanti hari Minggu di stasiun TV One. Yang TV-nya rusak segera di
servis ajak anak mantu putu ragem-ragem ngedeleng ning TV ning stasiun TV One acara Damai Indonesiaku jam 1 siang ya. Damai Indonesiaku jam 1 siang. Tunggu kehadiran Kiai Haji Abdul Ghafur Rahim. Urung tutup Ki Apung, insya Allah saya tidak ada. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.